Untuk pedagogik yang saya rasakan di soal-soal awal, disajikan soal matematik, tapi kita nggak suruh ngitung, ya. Jadi ada soal matematika tentang satu konsep matematik, entah itu soal yang di kelas 10 kah, 11, 12 gitu ya. Ketika kita yang ditanya itu menentukan nih, soal itu tuh untuk mengukur apa? Apakah penalaran matematis siswa, atau pemahaman matematis, atau pemecahan masalah, atau komunikasi, atau analisis, atau lain-lain. Nah, itu kita suruh diminta tuh untuk menentukan soal itu tuh untuk mengukur apa. Jadi kemampuan kita sebagai guru, mungkin insting kita ya sebagai guru kalau sudah biasa mengajar pasti akan tahu ini tuh untuk mengukur apa. Gitu ya. Masih di pedagogik, untuk yang tipe berikutnya, nanti ada disajikan soal matematik, sekali lagi masih belum menghitung ya. Masih ada soal yang ditanya adalah, ini domainnya apa? Ya, domainnya apa? Nanti ditanya apakah aljabar, bilangan, geometri atau pengukuran, atau aritmatika, atau kalkulus, atau peluang gitu. Jadi ini bahasan ini tuh domainnya apa gitu. Bahasan dari soal yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu guru bisa paham lah ya. Ya, kayak misalkan kalau kita berbicara tentang bilangan yang habis dibagi berapa, itu berarti kan domainnya bilangan, gitu ya. Kalau misalkan tentang apa namanya, kemungkinan-kemungkinan berarti tentang peluang dan lain sebagainya. Limit kalau misalkan limit integral itu masukkan ke kalkulus gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru sudah diminta menentukan ini domainnya apa, gitu ya. Kemudian masih pedagogik, tipe yang ketiga, kemudian disajikan soal matematika. Kita diminta menentukan soal itu tersebut termasuk apa. Jadi ada soal itu tuh satu bidang pembahasan ataukah lintas bidang pembahasan gitu. Satu bidang pembahasan itu misalkan kalau kita satu kali menyelesaikan dengan satu konsep saja gitu, bisa selesai. Ada yang dia butuh beberapa konsep untuk menyelesaikannya, berarti itu lintas bidang pembahasan dan lain-lain. Nah, nanti itu menurut Bapak Ibu menyelesaikan soal itu atau soal itu tuh tipenya tipe untuk satu bidang pembahasan atau lintas bidang pembahasan. Nah, Bapak Ibu guru bisa nanti melihat lah ya, itu tuh termasuknya yang mana, gitu ya. Nah, ternyata soal 1 sampai 12 yang saya dapatkan itu tentang pedagogik yang seperti tadi. Kemudian soal nomor 13 itu masuk ke profesional, artinya langsung menghitung tentang ke matematik banget pokoknya ya, tentang matematik banget. Itu yang pertama saya mendapati soal tentang persamaan eksponen. Ini masih sederhana sebenarnya ya, hanya tinggal butuh ketelitian saja dalam mengoperasikan. Cuman saya dapat ada satu soal yang dia nggak ada jawabannya. Artinya saya ngerjain udah 2 kali coba hitung, itu jangan diikutin ya. Saya sampai 2 kali ngitung, apakah hitungan saya salah gitu. Ternyata benar hitungannya masih sama hasilnya gitu. Berarti ternyata si soalnya mungkin yang nggak ada di option pilihannya itu. Ya udah saya pilih aja salah satu yang mendekati gitu ya. Karena kalau nggak diisi sayang kan, mending kita isi. Semoga aja yang kita isi itu termasuk kunci jawabannya. Gitu. Dan itu saya mendapati lebih dari satu soal yang menurut saya pribadi setelah saya hitung, ternyata itu nggak ada jawabannya. Gitu ya. Tapi nggak apa, kita isi aja gitu. Kemudian itu ada sekitar 2 soal. Kemudian ada persamaan dan pertidasamaan logaritma. Ini masih sederhana ya. Jadi nanti ada yang dikaitkan dengan persamaan kuadrat atau ada yang dikaitkan dengan pertidasamaan kuadrat. Nanti ada yang ditanya nanti jumlah akar-akarnya gitu ya. Nah, ingat syarat numerus dan basis. Konsep banget ya, syarat numerus itu apa, syarat basis itu apa. Kemudian sifat-sifat logaritma. Dalam mengerjakan logaritma kita harus paham banget ya. Bapak Ibu guru pasti paham lah tentang sifat logaritma. Ini ada di Matematika Minat kelas 10 semester 1 ya. Kemudian ada sekitar 2 soal ini saya dapat. Oke. Yang ketiga barisan dan deret. Nah, ini cukup banyak deh ya. Baik aritmatika maupun geometri. Dasar sekali yang dipertanyakannya. Kadang nanti ditanya bedanya, kadang ditanya rasio. Konsep-konsep dasar tentang itu harus kuat ya. Karena kalau kita nggak paham banget, kita akan kebingungan mengerjakannya. Padahal soalnya sederhana gitu. Kemudian rumus suku ke N, SN, panjang lintasan itu kan aplikasi dari geometri hingga ya. Itu sekitar 6 sampai 8 soal. Nah, di sini saya harap Bapak Ibu guru bisa panen di sini, di soal ini. Karena soalnya sederhana dan ngitungnya nggak terlalu besar angkanya gitu. Ya, kalau bisa panen di sini enak tuh. Nanti tinggal ke sana, itu cukup fokus ke bagian teori-teori belajarnya gitu. Kemudian aplikasi aplikasi barisan dan deret tentang bakteri, bunga majemuk, itu kan aplikasi barisan dan deret ya. Itu ada sekitar 2 sampai 3 soal saya dapatkan. Oke, bunga majemuk itu ada konsep di barisan geometri ya, itu ada di kaitannya dengan itu. Yang MT sama dengan MN dikali 1 plus I pangkat N. N itu adalah lama tahun biasanya seperti itu. Nah, itu ada dia, kayak begitu soalnya. Atau misalkan si A menabung awalnya sekian, kemudian setelah sekian tahun menjadi berapa. Kemudian si B gitu ya, menabung sekian tahun menjadi berapa kali si A tadi. Nah, itu ntar tinggal di utak-atik aja ya.
Di situ sebenarnya nggak terlalu sulit, yang penting kita paham dengan konsep bunga majemuknya. Itu aljabar banget di sana deh. Dan yang kelima tentang SPLDV. Ini dia ada 2 soal yang ditanya nanti biasanya diketahuinya tuh memiliki banyak penyelesaian kah atau memiliki satu penyelesaian gitu. Tapi intinya konsep-konsep tentang itu dia. Syarat memiliki banyak penyelesaian itu apa syaratnya? Tepat satu penyelesaian atau tidak punya penyelesaian itu apa syarat dari SPLDV? Itu ada sekitar 2 soal. Kemudian untuk profesional lanjutan, masih lanjutan ya maksudnya tadi. Yang keenam ini dia tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Itu ada satu soal, ini kurang ya, ada angka 1. Harusnya ada satu soal, sekitar 1 atau 2 soal gitu saya lupa. Ya. Kemudian dimensi 3 itu ada satu soal. Nah, ini dimensi 3 saya cukup lama di sini. Jangan diikuti ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru rasa ini soal udah nggak bisa ketemu, langsung di skip aja. Tadi saya cukup lama di sini. Itu banyak makan waktu saya. Jadi saya langsung skip, saya langsung pilih satu jawaban, yaitu untuk bener salahnya nomor 2. Yang penting saya pilih dulu aja, saya akan coba cek soal yang lainnya gitu. Yang ke-8 vektor 2 soal. Vektor juga lumayan ini ya. Ini tentang konsep vektor yang tegak lurus, sejajar, sudut yang dibentuknya gitu. Itu juga ada nanti yang keluar. Nah, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Ini mengerjakannya banyak menggunakan trik ya. Seperti ini. Ingat ya, kalau ada fx sama dengan y, maka f inverse-nya sama dengan x. Tadi ada salah satu soal yang saya gunakan trik seperti ini, lebih cepat menyelesaikannya. Juga fungsi komposisi juga itu ada triknya ya dalam mengerjakannya. Jadi trik-trik dalam mengerjakan perlu di sini supaya waktunya lebih efisien. Kalaupun pakai cara normal sebenarnya nggak susah ya. Cuman waktunya agak sedikit lebih lama dibanding menggunakan cara trik gitu. 10 polinom. Nah, polinom ini pelajaran kelas 11 matematika peminatan ya. Nah, di sini tentang teorema sisa. Ada tuh jika dibagi dengan ada 2 polinom, jika dibagi dengan apa hasilnya apa gitu kan ya. Kemudian teorema faktor tuh nanti ada tentang akar-akar gitu ya, entah jumlah akar-akarnya berapa atau jumlah pembuat nolnya gitu. Itu nanti ada soal seperti itu. Itu ada 2 soal kalau nggak salah. Kemudian SPLTV yang dimodifikasi. Nah, ini SPLTV-nya sederhana kelihatannya ya, cuman memang butuh ketelitian karena dia dikaitkan dengan bentuk aljabar 3 suku ya. Jadi aljabar 3 variabel maksudnya ya. Jadi SPLTV ini yang sudah dimodifikasi. Ini ada satu soal. Tadi saya cukup lama juga cuman alhamdulillah ketemu gitu. Tapi nggak tahu itu benar atau salah gitu ya. Saya coba hitung dan alhamdulillah ketemu ada jawabannya gitu. Nomor 12 tentang program linear. Nah, ini program linear ini ada beberapa soal yang saya skip juga karena terlalu panjang, saya nanti habisin waktu gitu ya. Cuma beberapa soal yang nggak begitu lama saya cek gitu, ternyata langsung ketahuan jawabannya gitu. Nanti di sana menentukan model matematika. Nah, ini bisa ya. Kemudian juga menentukan nilai maksimum. Nah, di sini ada satu soal yang saya nggak ada jawaban di optionnya. Saya ketemunya yang diminta itu nggak ada di option gitu jawabannya. Udah saya hitung juga gitu. Udah akhirnya saya pilih aja salah satu gitu. Yang sesuai dengan hitungan saya mungkin, tapi bukan yang sebenarnya yang ditanyakan. Misalkan yang ditanyakan itu tentang A. Saya ngitung A, dapatnya sekian gitu. Tapi di option nggak ada. Tapi yang B itu ada di option. Ya udah saya pilih yang B aja gitu. Tentang mencari si B-nya. Ya mungkin itu kebalik mungkin pertanyaannya. Positif saya begitu. Ada 2 soal yang nggak ada jawabannya tadi itu. Kemudian penyebab maksimumnya. Penyebab maksimum itu misalkan apakah jumlah si X-nya atau jumlah si Y-nya gitu. Nah, ini program linear ada di kelas 11. Gitu ya. Kemudian masih lanjut ada matriks. Matriks ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang trik dalam menentukan determinan. Ya, jadi triknya sudah pernah saya kasih tentang menentukan determinan. Silahkan cek lagi. Atau misalkan Bapak Ibu guru bisa mencari sifat-sifat determinan ya. Yang determinan A kali B itu jangan A kali B dulu dicari, tapi cukup determinan A dikali determinan B. Nah, salah satunya seperti itu. Bisa nanti determinan A inverse. Jangan dicari A inverse-nya dulu baru determinan. Cukup menggunakan sifat determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Dan lain sebagainya. Sifat-sifat itu mohon untuk difahami. Karena menggunakan trik tadi itu akan efisien mengerjakan soal-soalnya. Kemudian ada lagi syarat agar memiliki inverse. Atau nama lainnya matriks yang non-singular ya. Nah, ini apa syarat memiliki inverse? Kalau matriks yang tidak memiliki inverse kan determinannya sama dengan 0. Kalau dia memiliki inverse berarti dia determinannya tidak sama dengan 0. Nah, itu syarat-syarat seperti itu udah harus tahu sebenarnya gitu ya. Itu biar kita nanti memudahkan dalam mengerjakan soal. Karena di soal cuma dikasih clue matriks ini tidak memiliki inverse, agar memiliki inverse apa gitu kan tuh. Berarti kita langsung kepikiran kalau agar dia memiliki inverse berarti syaratnya apa? Syaratnya dia punya determinannya tidak 0 gitu. Trigonometri 3 atau 4 soal ini cukup rumit. Saya ngitung 1, kemudian nggak ketemu, saya lewat.
Yang kedua juga nggak ketemu lagi, saya lewat. Cuma ada satu soal yang saya tebak lah gitu ya. Pokoknya untuk soal trigonometri tuh rata-rata saya tebak. Nggak masalah ya, pokoknya cuma 3-4 soal gitu kan. Kita masih punya 96 soal yang lainnya. Jadi jangan terlalu terpaku di situ. Kita masih punya soal-soal yang lain. Ingat, kita butuh cukup 58 soal untuk bisa passing grade atau 60 soal deh biar kita di atas passing grade. Ya, jadi ada soal-soal yang kayak gini yang susah, nggak usah terlalu lama-lama, skip aja langsung. Kemudian persamaan trigonometri ini juga ada ya. Nah, ini dia persamaan elips dan juga parabola. Kalau yang elips ini saya tebak-tebak ya, karena saya nggak tahu pastinya berapa. Cuman saya hitung-hitung ada sih jawabannya gitu ya. Udah saya pilih aja itu. Tapi entah itu benar atau salah gitu. Parabola ini saya skip karena saya lupa gitu menentukan titik fokus bagaimana. Saya skip gitu ya. Saya pilih aja bebas langsung optionnya yang mana. Kemudian bangun datar ada satu soal tentang trapesium. Ini saya ingatnya soal UN SMP ya. Saya coba menggunakan rumus itu, ada sih jawabannya gitu ya. Tapi nggak tahu, sekali lagi nggak tahu jawaban saya benar atau salah gitu. 18 BRSD bangun ruang sisi datar diminta volumenya. Nah, ini bangun ruang sisi datar ini tentang prisma dia. Nah, prisma ingat ya, prisma itu bangun ruang yang bagian tutup dan alasnya dia kongruen. Nah, hati-hati ya, nanti bentuknya dia nggak selalu bagian tutup dan alasnya ada di bawah sama di atas. Ya, itu hati-hati. Peluang, wah ini cukup banyak peluang pokoknya ya. Peluang yang cukup banyak, entah nanti dia tentang satu dadu yang 6 sisi setimbang atau satu dadu 4 sisi setimbang, nanti dibandingkan gitu kan untuk mendapatkan peluang satu mata dadu mana yang lebih besar dari yang 6 sisi atau yang 4 sisi. Itu ada soalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini peluang binomial. Peluang binomial ini keluar dia, masuk di peluang kan ya, peluang binomial. Nah ini dipelajari nih, tolong dipelajari. Karena saya juga pernah ngajar kelas 12 ya, ngajar kelas 12, jadi sedikit banyak saya masih ingat lah ya tentang peluang binomial. Jadi saya coba hitung-hitung, sekali lagi saya hitung ada jawabannya, cuman entah itu benar atau salah gitu. Dan yang paling ini di luar dari pembahasan yang reguler ya, karena ini tentang pigeonhole principle. Ini saya dulu pernah ngajar untuk anak-anak yang mau lomba. Ini tentang prinsip sarang burung merpati kalau nggak salah ya. Nah, ini namanya pigeonhole principle. Ada satu soal yang keluar. Saya ingat, oh ternyata gini loh gitu ya soalnya. Nah, ntar Bapak Ibu Guru cari deh tipe soal tentang pigeonhole principle. Oke, itu saja yang bisa saya bahas tentang profesional. Ternyata selanjutnya ada lagi tentang teori belajar. Dari soal nomor 80-an sampai 100, nah tadi kan saya bilang di awal ya, saya tuh dari nomor 50-an itu udah langsung saya skip. Saya langsung loncat ke 100. Ternyata isinya teori belajar. Itu bisa bisa apa ya, bisa merefresh kita, nggak terlalu banyak mumet ngitung lagi. Kita baca teks lagi gitu kan ya, langsung saya baca satu kali, langsung pilih. Itu tentang Ausubel, gaya belajar audiovisual kinestetis, media pembelajaran yang ramah anak, model pembelajaran, dan lain-lain.